Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriza Vini Faradila, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan makalah yang berjudul Ilmu, Iman, dan Amal. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama Rizka Mardatilah dengan NIM F1C220012. Yang kedua Adlinda Usman dengan NIM F1C220020. Yang ketiga Oriza Vini Faradila dengan NIM F1C220023. Yang keempat Dirani Amaris Fajrin dengan NIM F1C220029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu. Kata ilmu yang dipakai di dalam bahasa Indonesia merupakan derivasi dari bahasa Arab a'lima ya'lamu ilman atau ilmun, yang berarti mengerti, memahami, benar-benar. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu tersebut. Iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang diterapkan dalam amal. Amal adalah suatu perbuatan, pekerjaan, usaha yang dilakukan. Ilmu, iman, dan amal memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan adanya ilmu yang diperoleh akan memperkuat iman yang diyakini dan berpengaruh terhadap amal yang dikerjakan. Rumusan masalah dalam makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang kedua, apa saja integrasi ilmu, iman, dan amal. Yang ketiga, bagaimana hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan di sini yaitu untuk menambah pengetahuan tentang ilmu, iman, dan amal, serta dapat memahami konsep ilmu, iman, dan amal. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologis, kata ilmu berasal dari bahasa Arab al-ilm yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenar-benarnya. Ilmu pengetahuan adalah sebuah sarana atau definisi tentang alam semesta yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia sebagai usaha untuk mengetahui dan mengingat tentang sesuatu. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Konsep ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk atau hudan bagi umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Al-Quran memiliki banyak perhatian yang sangat istimewa terhadap aktivitas ilmiah. B. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Iman itu terkait erat dengan amal, sebab iman itu sifatnya abstrak, dan hal itu perlu direalisasikan dalam amal praktis agar iman itu dapat bernilai dan bermanfaat. Dengan kata lain, amal itu merupakan tuntutan langsung dari iman yang spiritual. Tidak ada iman tanpa amal, dan demikian pula sia-sialah amal tanpa iman. Bukankah komponen iman itu meliputi deklarasi dengan lisan atau takrir bi al-lisan, afirmasi dengan hati atau tasdik bil al-qalb, dan realisasi dengan amal atau amal ni'al arkah atau bil jawarih. Antara iman dan amal ditengahi oleh ilmu, sehingga ilmu menjadi kesadaran sentral, sehingga amal sebagai perwujudan iman belum bisa terlaksana dengan baik jika tidak didasari oleh ilmu. Pandangan Islam mengenai ilmu adalah karena adanya perintah Tuhan langsung maupun tidak langsung kepada manusia untuk berpikir, merenung, menalar, dan sebagainya. Dalam pandangan Islam, antara ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang
harmonis, dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu syariah, akidah, dan akhlak. Dengan kata lain, ilmu, iman, dan amal saleh. C. Paradigma hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan kajian filsafat ilmu yang bernama epistemologi atau teori tentang ilmu pengetahuan. Dalam Islam, pembicaraan mengenai hubungan agama atau Islam dan ilmu pengetahuan menjadi salah satu agenda utama dalam islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan dari islamisasi ilmu ini adalah untuk merespon ilmu pengetahuan modern atau barat yang sekularistik dan Islam yang terlalu religius. Caranya adalah dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penguasaan terhadap disiplin-disiplin modern. Yang kedua, penguasaan terhadap khazanah atau warisan keilmuan Islam. Yang ketiga, penerapan ajaran-ajaran tertentu dalam Islam yang relevan ke setiap wilayah ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, pencarian jalan bagi sintesa kreatif antara khazanah atau tradisi Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, peluncuran pemikiran Islam pada jalur yang memandu pemikiran tersebut ke arah pemenuhan kehendak ilahiyah. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan, yaitu ilmu adalah suatu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman atau aktivitas. Membaca dan memahami suatu pembahasan tertentu yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan sistematik. Iman adalah keyakinan dengan segala pembenaran kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang diterapkan dalam amal. Amal adalah suatu perbuatan, pekerjaan, usaha yang dilakukan dalam pandangan Islam antara ilmu pengetahuan, agama, teknologi, dan seni. Terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.